Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Alinda Sekarayut Kamesti. I am a college student of Physics Education 2019 at Sultan Ageng Tirtayasa University. How are you all? Hopefully you are in good health so you can continue this learning. Alhamdulillah, in this occasion, I can meet you even though not in person. And this time, we will study together. At the first, before we study, let's pray together. Pray, begin. Finish. So, come on, let's learn. Don't forget to pay attention and keep the spirit. Pada video sebelumnya, kalian pasti sudah mempelajari tentang momen gaya atau moment of force dan juga momen inersia atau moment of inertia. Siapa nih di sini yang masih ingat apa sih momen gaya dan juga momen inersia? Ya, betul sekali. Momen gaya atau yang biasa dikenal dengan torsi adalah ukuran keefektifan gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Momen gaya ini dirumuskan dengan TO sama dengan F dikali R. TO ini adalah lambang dari momen gaya, F ini adalah gaya, dan R adalah jarak. Sedangkan momen inersia adalah besaran yang nilainya tetap pada suatu gerak rotasi. Nah, besarnya momen inersia sebuah partikel yang berotasi dengan jari-jari R bisa didefinisikan sebagai I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana I adalah inersia, M adalah massa, dan R adalah jari-jari. Nah, itu kan materi kemarin. Nah, untuk materi yang hari ini kita bahas adalah kesetimbangan benda tegar dan juga titik berat. Mari kita pelajari bersama-sama. Ketika kalian berada di taman bermain atau ketika kalian TK, pasti kalian pernah nih melihat yang namanya permainan jungkat-jungkit. Tapi tahu nggak sih, ternyata jungkat-jungkit ini termasuk ke dalam penerapan kesetimbangan benda tegar loh. Kira-kira mengapa bisa begitu ya? Dan satu lagi, kalian pasti tahu kan Menara Pisa? Ya, betul. Menara Pisa adalah menara yang terletak di Italia, dan menara ini memiliki posisi bangunan yang unik, yaitu memiliki posisi bangunan yang miring, tetapi masih dapat berdiri dengan kokoh. Kira-kira mengapa begitu ya? Nah, semuanya ini akan dibahas dalam materi kesetimbangan benda tegar dan titik berat atau rigid body equilibrium and center of gravity. Harap disimak baik-baik ya. Adapun tujuan dari mempelajari materi kesetimbangan benda tegar dan juga titik berat ada 5. Yang pertama, agar siswa dapat mengetahui apa itu kesetimbangan benda tegar dan juga titik berat. Yang kedua, agar siswa dapat mengetahui apa saja jenis-jenis dari kesetimbangan. Yang ketiga, agar siswa dapat memahami konsep dari kesetimbangan benda tegar dan juga titik berat. Yang keempat, agar siswa dapat mengidentifikasi aplikasi dari kesetimbangan benda tegar dan juga titik berat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima atau yang terakhir, siswa dapat memahami percobaan dari kesetimbangan benda tegar. Langsung saja, mari kita bahas mengenai apa itu kesetimbangan benda tegar atau what is the rigid body equilibrium. Rigid body equilibrium is a condition where the momentum of an object is zero. Jadi, kesetimbangan benda tegar adalah suatu kondisi di mana momentum suatu benda bernilai 0. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah jika awalnya benda tegar tersebut diam, maka akan tetap diam jika tidak ada gaya yang bekerja. Dan jika awalnya benda tegar tersebut bergerak secara konstan, maka benda tersebut akan tetap bergerak juga secara konstan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari kesetimbangan. Kesetimbangan ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada kesetimbangan stabil atau stable equilibrium. Yang kedua ada kesetimbangan labil atau unstable equilibrium, dan yang ketiga ada kesetimbangan netral atau neutral equilibrium. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada kesetimbangan stabil. Kesetimbangan ini bersifat tetap.
Jika gangguan yang diberikan pada benda ini dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke posisi semula. Jadi semisal ada benda yang bergerak, kemudian kita beri gangguan, maka benda tersebut akan kembali ke posisi semula. Dapat dilihat pada animasi berikut, terlihat bahwa titik berat bendanya itu bergerak naik ke atas. Selanjutnya yang kedua ada kesetimbangan labil atau unstable equilibrium. Kesetimbangan ini bersifat tidak tetap. Jika gangguan yang diberikan pada benda ini dihilangkan, maka benda tersebut tidak akan kembali ke posisi semula. Nah, dapat dilihat nih dari animasi berikut. Terlihat bahwa titik berat bendanya itu bergerak turun gitu kan ke arah bawah. Dan yang terakhir ada kesetimbangan netral atau neutral equilibrium. Kesetimbangan ini ditandai dengan tidak adanya perubahan pusat gravitasi benda sebelum dan juga sesudah diberi gangguan. Biasanya setelah gangguan dihilangkan, objek tidak akan kembali ke posisi semula. Jadi kalau misalkan di dalam kesetimbangan netral itu, ketika kita memberikan gangguan kepada benda yang sedang bergerak, itu tidak akan berpengaruh gitu terhadap bendanya. Dan dapat terlihat dari animasi berikut bahwa titik berat bendanya itu tidak naik maupun tidak turun. Setelah tadi membahas mengenai jenis-jenis kesetimbangan, nah sekarang kita akan bahas mengenai apa saja nih syarat-syarat yang diperlukan agar dapat terjadi kesetimbangan benda tegar. Nah, syaratnya itu ada dua. Yang pertama, benda tidak bergeser, dan yang kedua, benda tidak berputar. Untuk benda yang tidak bergeser dapat dilambangkan dengan sigma F sama dengan 0, yang artinya total gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Nah, di sigma F sama dengan 0 ini, gerak yang terjadi adalah gerak secara translasi. Artinya, benda tersebut tidak bergeser ke arah sumbu X, yang bisa dilambangkan dengan sigma Fx sama dengan 0, dan juga benda tidak bergerak searah sumbu Y, atau bisa dilambangkan sigma Fy sama dengan 0. Dan syarat yang kedua adalah benda tidak berputar, atau bisa dilambangkan dengan sigma tau sama dengan 0, yang artinya total gaya yang berotasi pada benda nilainya adalah 0 atau tidak berputar. Jadi keadaan benda jika ingin mencapai kesetimbangan benda tegar itu benar-benar harus dalam keadaan yang diam. Seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai syarat-syarat terjadinya kesetimbangan benda tegar. Kalau sekarang kita akan membahas mengenai penerapan kesetimbangan benda tegar di dalam kehidupan sehari-hari atau application of rigid body equilibrium in everyday life. Nah, yang pertama itu ada jungkat-jungkit. Seperti yang telah disinggung di awal tadi, jungkat-jungkit kenapa termasuk ke dalam penerapan kesetimbangan benda tegar. Nah, dari gambar tersebut dapat ditunjukkan bahwa berat batang berada di tengah-tengah yang berguna sebagai penumpu batang jungkat-jungkit. Jika papan jungkat-jungkit tersebut dinaiki oleh dua anak seperti pada gambar tersebut dan dengan massa anak yang berbeda, maka posisi duduknya itu harus diatur. Ada yang mendekati poros dan juga ada yang menjauhi poros agar bisa tercapai kesetimbangan. Jadi apabila ada dua anak, ketika mereka memiliki massa yang sama, maka jarak atau posisi duduknya juga sama agar bisa terjadi kesetimbangan. Tetapi kalau misalkan massa mereka berbeda, maka posisi duduk atau jaraknya juga harus diatur agar bisa tercapai kesetimbangan. Misal yang satu ada yang menjauhi poros, yang satunya lagi ada yang mendekati poros. Apabila jarak antara poros dengan berat benda jauh, maka usaha yang digunakan akan semakin sedikit. Tetapi apabila jarak antara poros dengan berat benda itu dekat, maka usaha yang digunakan akan semakin besar. Jadi gambar anak yang sedang bermain jungkat-jungkit tersebut membuat papan jungkat-jungkit itu menjadi seimbang karena jarak mereka yang berbeda terhadap poros. Kemudian yang kedua ada ayunan yang sedang diam. Ayunan yang sedang diam ini termasuk ke dalam penerapan kesetimbangan benda tegar. Karena jika kalian memperhatikan, jika ayunan yang bergerak itu pasti ada gaya yang bekerja atau sigma tau-nya itu tidak sama dengan 0. Tetapi ketika ayunan ini diam, maka sigma tau yang bekerja pada ayunan tersebut itu nilainya 0. Jadi
sudah memenuhi syarat kesetimbangan benda tegar, maka ini termasuk ke dalam penerapan kesetimbangan benda tegar. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas ini termasuk ke dalam penerapan kesetimbangan benda tegar, karena pengaruh gaya dan torsinya itu juga sama dengan 0. Nah, hal itu dapat dibuktikan dari gambar berikut, yakni gaya berat dari W1 dan W0 disamakan oleh gaya dari Fs dan gaya T. Gaya W1 dan W0 yang arahnya ke bawah, itu dia akan searah jarum jam. Disamakan oleh gaya Fs dan gaya T yang arahnya itu ke atas atau berlawanan dengan jarum jam. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk nih ke contoh soal dari kesetimbangan benda tegar. Di sini saya ada contoh soal, yaitu a homogeneous rod AB with a length of 40 cm and a weight of 10 Newton. At the end of the rod hanging a load of 20 Newton. The rod is held by a rope T so that the system is balanced as shown. If the angle forward by the rope T and the rod is 37 degree, what is the tension in the rope T? Yang artinya, sebuah batang homogen AB dengan panjang 40 cm dan berat 10 Newton. Pada ujung batang digantung beban seberat 20 Newton. Batang ditahan oleh tali T, sehingga sistem seimbang, seperti pada gambar. Jika sudut yang dibentuk oleh tali T dengan batang adalah 37 derajat, tentukan besar tegangan tali T. Nah, untuk menjawab soal seperti biasa kita harus mencatat dulu nih apa saja yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui ada panjang dari batang AB yaitu sepanjang 40 cm atau kalau misalkan kita ubah ke meter itu menjadi 0,4 meter. Kemudian ada berat dari dari batangnya sendiri itu ada 10 Newton. Dan ada juga nih berat dari bebannya sebesar 20 Newton. Dan ada theta yaitu 37 derajat. Nah, yang ditanya itu adalah gaya tegang talinya. Untuk menjawab soal ini ada nih langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah kita harus menggambar gayanya terlebih dahulu atau draw a force. Nah, jadi gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini tuh harus dianalisis terlebih dahulu. Misal deh, yang pertama kita ambil bebannya nih buat dianalisis. Nah, beban di soal itu tertulis beratnya sebesar 20 Newton. Beban ini pasti memiliki gaya yang arahnya ke bawah, yaitu ke pusat bumi, ya kan? Maka kita gambarkan seperti ini. Kemudian yang kedua, kita ambil batangnya untuk dianalisis. Nah, batang ini kan panjangnya itu sebesar 40 cm atau kalau misalkan diubah ke meter jadi 0,4 meter dan beratnya itu 10 Newton. Nah, kalau misalkan batang homogen, pasti titik beratnya itu ada di tengah-tengah batang dan pasti mengarah ke bawah atau ke pusat bumi juga. Maka digambarkan seperti ini. Dan yang ketiga ada apalagi nih? Gayanya. Nah, ya, ada gaya tegang tali. Seperti di soal ya. Sudah tercantum di soal juga gaya tegang talinya dengan sudut 37 derajat. Nah, setelah sudah digambar gayanya, kemudian kita uraikan gaya-gaya itu. Yang bisa diuraikan yang mana? Nih, kita lihat. Yang bisa diuraikan itu adalah gaya tegang tali. Karena dia tidak tegak lurus, ya kan, dengan batangnya. Kita uraikan dengan menggunakan penguraian vektor. Kalau misalkan yang dekat dengan sudut itu kita tulis dengan T cos 37 derajat, dan yang jauh dari sudut itu kita tulis T sin 37 derajat. Nah, selanjutnya setelah diuraikan jadinya kan seperti ini. Setelah itu kita harus menentukan titik sumbu putar. Titik sumbu putarnya itu kita tentukan ada di titik A ya. Jika titik sumbu putarnya itu ada di titik A, maka T cos 37-nya itu tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya karena ketika kita pukul ke sana pun batangnya tidak akan berputar, jadi tidak terpakai. Nah, jadi gaya-gaya yang terpakai itu adalah gaya-gaya yang ini. Selanjutnya, setelah kita sudah mendapat gaya-gayanya,
kita harus menentukan arah putar akibat gayanya. Jadi gaya ini tuh kita lihat gitu, dia berputarnya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kalau misalkan searah jarum jam itu artinya positif, tetapi kalau berlawanan arah jarum jam itu negatif. Nah, kita tinjau nih yang W batangnya. W batangnya kita tinjau. Kalau ada batang seperti ini, kemudian kita beri gaya ke bawah, maka batangnya itu akan bergerak searah jarum jam. Artinya W batang ini tuh positif. Nah, selanjutnya yang kedua itu kita tinjau W bebannya. W bebannya kalau misalkan kita beri gaya ke bawah juga seperti tadi W batang, maka batangnya pun akan bergerak searah jarum jam juga, yang artinya positif juga. Dan yang terakhir kita tinjau gaya tegang tali. Nah, kita cek nih kalau misalkan kita beri gaya ke atas, maka akan dihasilkan T negatif ya kan, karena dia berlawanan arah jarum jam. Nah, langkah selanjutnya kita tuh harus tahu syarat terjadinya kesetimbangan. Tadi kan syarat terjadinya kesetimbangan itu ada dua, ada sigma F sama dengan 0 dan juga sigma tau sama dengan 0. Namun pada kasus ini kita menggunakannya yaitu yang sigma tau sama dengan 0 karena hanya ditanya nilai T-nya saja gitu. Jadi kita cukup pakai sigma tau sama dengan 0. Nah, tadi torsinya apa aja tuh tadi? Torsi yang diakibatkan oleh W batang itu kan tadi positif, ya kan? Kita tulis. Kemudian torsi yang diakibatkan oleh V beban juga positif karena searah jarum jam. Sama torsi yang disebabkan T sin itu kan tadi berlawanan ya. Sehingga kita tulis tuh negatif. Kemudian bisa kita sederhanakan nih. Tau batangnya ditambah dengan tau beban sama dengan tau tegang tali. Nah, tau tegang talinya kan tadi negatif, kalau pindah berarti dia kan jadi positif ya. Setelah itu kita masukkan rumus dari torsi. Rumus dari torsi itu kan tadi yang batang itu berarti W batang dikali dengan jarak dari titik pusat tuh kan yang A ke tengah. Tadi kan kalau dari A ke B itu 0,4 meter ya, berarti kalau tengah itu 0,2. Ditulis 0,2 ditambah dengan W dari bebannya dikalikan dengan panjang dari A ke B, yaitu 0,4. Sama dengan torsi tegang tali ini apa gitu yang menimbulkan torsinya. Itu kan ada T sin 37 ya. Nah, dikalikan jaraknya yaitu 0,4 juga. Setelah itu masukkan angkanya nih. W batang itu kan tadi di soal tertulis 10 Newton dikalikan dengan 0,2 ditambah W bebannya itu tadi 20 Newton dikalikan dengan 0,4 sama dengan tegang tali itu yang dicari ya tadi dikali sin 37 yaitu 3/5 atau bisa kita jadikan 0,6 saja dikalikan dengan 0,4. Nah, karena sudah angka, berarti kita tinggal kali aja nih, enak. 10 dikali 0,2 kan 2, ditambah dengan 20 dikali 0,4, itu hasilnya 8, sama dengan 0,6 dikali dengan 0,4, dikali dengan T, jadinya 0,24 T, 2 ditambah 8, itu hasilnya 10, sama dengan 0,24 T. Nah, tinggal kita cari nih T-nya berapa. Jadi kan 10 dibagi 0,24. Dapat deh kita hasilnya tuh. Jadi T sama dengan 41,7 Newton. Seperti itu cara mengerjakan contoh soal kesetimbangan benda tegar. Sekarang saya mau menampilkan video tentang percobaan membuktikan adanya kesetimbangan benda tegar. Harap disimak dan dipahami baik-baik ya. Setelah melihat video percobaan mengenai kesetimbangan benda tegar, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa garpu dan koin merupakan perwujudan dari kesetimbangan benda tegar, karena garpu dan koin ini berada dalam keadaan setimbang, dan garpu dan koin ini tuh tetap berada dalam keadaan diam ketika memang awalnya itu diam. Garpu dan koin memiliki pusat massa, yaitu tepat di tengah-tengah koin yang digunakan untuk mengganjal garpu tersebut, atau biasa kita kenal dengan sebutan titik berat. Titik berat ini berkedudukan di atas pinggiran gelas sehingga bisa menimbulkan garpu itu setimbang. Nah, jadi percobaan mengenai kesetimbangan benda tegar itu berhasil karena garpu dan koin berada dalam keadaan setimbang dan titik beratnya itu terletak pada tengah-tengah koin. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai kesetimbangan benda tegar. Nah, sekarang masih ada lagi nih satu materi lagi, yaitu mengenai titik berat atau center of gravity. Center of gravity is the resultant catch point of all force acting on the object. Jadi apa sih titik berat itu? Titik berat adalah titik tangkap resultan dari semua gaya yang bekerja pada objek. Seperti itu pengertiannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe-tipe dari titik berat. Titik berat memiliki beberapa tipe. Di antaranya, yang pertama ada titik berat pada garis atau center of gravity line. Yang kedua, ada titik berat pada bangun datar atau center of gravity plane figure. Dan yang ketiga, ada titik berat pada bangun ruang atau center of gravity solid figure. Nah, sebenarnya dalam mencari titik berat itu konsepnya hanya mencari X0 dan Y0. Jadi langsung saja kita masuk ke titik berat pada garis. Nah, di titik berat pada garis ini kita mencari X0 dan Y0. Nah, rumusnya itu adalah jumlah dari semua titik berat masing-masing garis dikali dengan panjang masing-masing. Kalau garis ini tuh memakainya konsep panjang. Jadi rumus X0-nya itu adalah X1 dikali L1 ditambah X2 dikali L2 ditambah seterusnya dibagi dengan L1 ditambah L2 ditambah seterusnya. Dan untuk mencari Y0 kita memakai rumus Y1 dikali L1 ditambah Y2 dikali L2 ditambah seterusnya dibagi dengan L1 ditambah L2 ditambah seterusnya. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu huruf T. Huruf T ini terdiri dari dua garis, yaitu ada garis vertikal dan juga garis horizontal. Nah, kalau misalkan garis vertikal dan garis horizontal itu titik beratnya itu pasti ada di tengah. Jadi garis horizontal ini tuh ada X1 dan Y1 dan titik beratnya ada di tengah-tengah, dan garis vertikal ini titik beratnya ada di tengah dengan koordinat X2 dan Y2. Dan panjang masing-masingnya, kalau misalkan yang garis horizontal itu L1 dan garis vertikalnya itu L2. Nah, kalau misalkan X1, Y1, X2, Y2 itu tergantung dari koordinat kartesius. Jadi semua yang berhubungan dengan titik berat itu pasti ada sangkut pautnya sama koordinat kartesius. Selanjutnya ada titik berat pada bangun datar atau center of gravity plane figure. Nah, di titik berat pada bangun datar ini menggunakan konsep yang sama dengan titik berat pada garis. Hanya saja, kalau misalkan tadi di titik berat pada garis itu menggunakan konsep panjang atau L, sedangkan kalau misalkan di titik berat pada bangun datar ini menggunakan luas atau yang disimbolkan dengan A. Jadi rumus mencari X0-nya itu sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 ditambah seterusnya dibagi dengan A1 ditambah A2 dan seterusnya. Ya, sedangkan mencari Y0-nya itu dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 ditambah seterusnya dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah seterusnya. Di sini saya mengambil contoh yaitu persegi. Nah, persegi ini letak titik beratnya itu berada di tengah-tengah atau berada di perpotongan antar diagonalnya. Jadi bisa dirumuskan X0-nya itu adalah setengah dari panjangnya dan Y0-nya itu sama dengan setengah dari lebarnya. Dan yang kedua ada segitiga. Nah, titik berat dari segitiga ini juga pertemuan antara garis berat dari segitiga.
bisa dirumuskan dengan X 0-nya sama dengan setengah dikali alasnya, sedangkan Y 0-nya itu sepertiga dari tingginya. Dan untuk tipe titik berat yang terakhir adalah titik berat pada bangun ruang. Nah, titik berat pada bangun ruang ini dibagi menjadi dua, yaitu volume dan juga luas permukaan. Kalau volume itu bendanya pejal, kayak misalkan bola bowling. Nah, kalau misalkan luas permukaan ini bolanya itu kosong, seperti bola sepak dan bola pingpong. Jadi, beda titik beratnya. Kalau yang pejal itu rumusnya pakai volume, sedangkan yang luas permukaan itu pakai luas. Jadi jika yang volume, rumusnya itu X0 sama dengan X1 dikali V1 ditambah X2 dikali V2 ditambah seterusnya, dibagi dengan V1 ditambah V2 ditambah seterusnya, dan Y0-nya sama dengan Y1 dikali V1 ditambah Y2 dikali V2 ditambah seterusnya, dibagi dengan V1 ditambah V2. Sedangkan untuk luas permukaan, X0-nya itu sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 ditambah seterusnya, dibagi dengan A1 ditambah A2, dan seterusnya. Dan Y0-nya itu Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 ditambah seterusnya, dibagi dengan A1 ditambah A2. Nah, berikut saya lampirkan tabel contoh dari titik berat pada bangun ruang. Silahkan dibaca. Sekarang kita akan membahas mengenai penerapan titik berat dalam kehidupan sehari-hari atau application of center of gravity in everyday life. Yang pertama ada penari balet atau a ballerina. Penari ini bertumpu pada daerah yang sangat kecil. Nah, posisi berdiri di atas daerah kecil ini bisa tercapai jika pusat berat balerina berada tepat di atas titik tumpunya. Gaya berat berada satu garis dengan titik tumpunya. Itu sebabnya gaya berat si balerina tidak mampu memberikan momen gaya untuk memutar tubuhnya. Nah, maka dari itu, seorang penari balet ini tuh berada dalam keadaan setimbang. Penerapan titik berat dalam kehidupan sehari-hari yang kedua adalah pemain akrobat atau an acrobatic. Para pemain akrobat itu sama sekali tidak jatuh dan tetap berada dalam keadaan yang sangat setimbang. Sebabnya karena semua benda di bumi ini mempunyai berat. Berat suatu benda terkonsentrasi pada suatu titik yang disebut dengan titik berat. Para pemain akrobat itu mengatur titik berat gabungan mereka segaris dengan titik tumpunya pada lantai. Hal ini menyebabkan gaya berat total yang bekerja tersebut bekerja hanya pada satu titik, sehingga tiap-tiap orang yang kakinya bertumpu pada poros tidak memiliki lengan momen, sehingga torsi yang dihasilkan adalah 0. Nah, maka dari itu pemain akrobat juga bisa dalam keadaan setimbang. Dan penerapan titik berat yang terakhir ada pada menara Pisa. Seperti yang telah disinggung di awal tadi, mengapa menara Pisa ini memiliki bangunan yang sangat unik, yaitu bangunannya miring tetapi masih dapat berdiri dengan kokoh. Nah, dapat dilihat bahwa garis yang ditarik dari pusat massa menara masih jatuh pada alasnya sehingga menara masih dalam keadaan setimbang. Itulah tadi penjelasan mengenai titik berat. Dan sekarang kita masuk ke contoh soal. Saya memiliki soal yang berbunyi, determine the center of gravity on the y-axis of the system measured from the base of the cylinder. Yang artinya, tentukan titik berat pada sumbu Y sistem tersebut diukur dari alas silinder. Nah, seperti biasa, sebelum kita menjawab soal, kita harus menuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahuinya itu, yang pertama ada R atau jari-jari ya, yaitu sebesar 5 cm. Kemudian ada T1. T1 ini adalah tinggi dari silinder yang besarnya 10 cm. Dan ada juga T2, yaitu tinggi dari kerucut yang besarnya 6 cm. Yang ditanya adalah titik berat pada sumbu Y sistem tersebut diukur dari alas silinder. Ingat, di sini ada kata-kata diukur dari alas silinder. Berarti yang dimau itu hanya sumbu Y saja, karena dari alas naik ke atas itu kan sumbu Y. Nah, mari kita jawab. Y1 ini tuh kan benda pertama ya, yaitu silinder. Titik beratnya itu adalah setengahnya dari tinggi yang pertama, atau setengahnya dari T1.
Ya, berarti kita bisa dapat Y1 sama dengan setengah dari 10. Y1-nya itu sama dengan 5 cm. Nah, untuk Y2 ini kan berarti bendanya itu si kerucut ini kan, kerucut pejal. Nah, berarti titik berat untuk kerucut ini adalah 1/4 tingginya. Nah, 1/4 tingginya itu ditambahkan sama yang dari bawah tadi, T1 itu kan 10 cm. Jadi totalnya itu kan 10 cm ditambah 1/4, T2-nya itu tadi 6. Jadi 10 ditambah 6/4, jadinya itu Y2 dapatnya 11,5 cm. Dan karena ini bangun ruang, maka rumus X0 dan Y0-nya itu menggunakan V. Jadi kita cari dulu nih V-nya, volume benda pertama, yaitu volume silinder, menggunakan rumus PR kuadrat T. Nah, masukin tuh angkanya. Pi kan dikali R-nya tadi 5 kuadrat. Tinggi pertamanya itu tadi 10. Jadinya volume silinder itu sama dengan 250 pi cm pangkat 3. Kemudian selanjutnya kita mencari volume dari kerucut atau volume kedua dengan menggunakan rumus 1/3 PR kuadrat T2 atau tinggi kerucutnya. Nah, V2 sama dengan masukin angkanya 1/3 pi, R-nya tadi 5 kuadrat, T2-nya itu 6. Nah, dapat nih V2-nya itu 50 pi cm pangkat 3. Setelah kita dapat Y1-nya, Y2-nya, V1 dan V2, kita menggunakan rumus Y0. X0-nya nggak dipakai ya, karena kan tadi yang ditanya hanya yang disumbui aja. Jadi pakai Y0 sama dengan Y1 dikali V1 ditambah Y2 dikali V2 dibagi dengan V1 ditambah V2. Nah, kita tinggal masukin angkanya aja. Y0 sama dengan Y1-nya tadi dapat 5, V1-nya dapat 250 pi, ditambah Y2-nya itu 11,5, V2-nya itu tadi 50 pi. Nah, dibagi dengan V1 250 pi ditambah 50 pi. Terus tinggal dihitung saja. Y0 sama dengan 1250 pi ditambah 575 pi dibagi dengan 300 pi. Didapatkan hasil Y0 sama dengan 1825 pi dibagi dengan 300 pi. Nah, dari sini akan mendapatkan hasil Y0-nya itu sama dengan 6,8. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai titik berat. Nah, tadi saya telah menjelaskan materi tentang keseimbangan benda tegar dan juga titik berat. Sekarang saya mau ngasih oleh-oleh nih, ada kuis 2 soal. Yang pertama itu tentang keseimbangan benda tegar dan juga yang kedua tentang titik berat. Silahkan dikerjakan, nanti jika sudah selesai kumpulkan ke email saya. Selamat mengerjakan. Do you understand right? Now you already know what is the rigid body equilibrium and center of gravity. You know the types of rigid body equilibrium. You can understand the concept of rigid body equilibrium and center of gravity. You can identify application of the rigid body equilibrium and center of gravity in everyday life, and you can understand the rigid body equilibrium experiment. Before ending the lesson, let's pray together. Pray, begin. Finish. That was the video that I can tell you. Hopefully it's useful and apologize if there are many mistakes. Keep spirit for learning and don't forget to stay healthy. Thank you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.